Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hepiana dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi software. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software komputer adalah perangkat komputer yang tidak bisa dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak komputer adalah perangkat lunak komputer yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, baik dalam programannya maupun perawatannya. Perangkat lunak sistem pada komputer antara lain adalah sistem operasi, bahasa programan, dan program utility. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang memiliki fungsi mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem komputer, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti pengolahan kata, angka, gambar, dan web. Komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi tanpa sebuah sistem operasi. Contoh sistem operasi komputer antara lain adalah Microsoft Windows, mulai dari Windows Vista, XP 7, 8, 8.1, 10, dan yang lainnya. Linux atau Slackware, Red Hat, Kali, Debian, Ubuntu, dan yang lainnya. Unix, FreeBSD, Solaris, Macintosh, Remix OS, dan lain-lain. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berisi kumpulan instruksi-instruksi dan aturan-aturan komputer. Disajikan dalam bentuk bahasa atau kode yang bisa dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat mengerjakan tugas yang diperintahkan sesuai dengan instruksi yang telah dirumuskan pada bahasa programan tersebut. Berdasarkan levelnya, bahasa programan pada komputer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu low level language. Contohnya adalah bahasa programan assembly. Middle level language. Contohnya adalah bahasa programan C dan C++. High level language. Contohnya adalah bahasa programan BASIC dan Pascal. Program utility. Program utility adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berfungsi untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Program utility yang ditunjukkan untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi contohnya adalah antivirus. Kebanyakan sistem operasi tidak dilengkapi dengan antivirus kecuali sistem operasi milik perusahaan Microsoft, yaitu Windows. Contohnya adalah Windows 10. Sedangkan program utility untuk meningkatkan kinerja komputer contohnya adalah disk defragment, yaitu program utility yang memiliki kemampuan untuk melakukan partisi pada hard disk dan merapikan file-file data yang tersebar di hard disk. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu manusia atau penggunaan komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya di suatu bidang tertentu. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi komputer antara lain adalah A. Desktop Publishing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi mengatur tata letak cetakan pada suatu naskah sehingga siap untuk dicetak. Contohnya adalah Ventura Publisher, PacMaker, Adobe Indexing,
dan lain-lain. B. Program spreadsheet merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dokumen berupa data dalam format basis dan kolom. Contohnya adalah Microsoft Excel dan Lotus Improve. Word processing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membantu dan mengedit sebuah dokumen dalam bentuk naskah teks. Contohnya adalah Microsoft Word, OpenOffice Writer, Lotus Ampiro, AB Word, WordPerfect, dan WPS Office Word. Perangkat lunak aplikasi. D. Database Management System merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen data pada komputer dalam jumlah yang besar. Proses manajemen meliputi menambahkan data, menghapus data, mengedit data, dan menyimpan data, sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan oleh sebuah program pada komputer. Proses manajemen data ini dikenal dengan DBMS, Database Management System. Contohnya adalah Microsoft Access, Microsoft SQL, Paradox, Apache, dan lain-lain. Graphics merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk keperluan membuat dan mengedit data berupa gambar dan video. Contohnya adalah Adobe Photoshop, CorelDRAW, Stanford Graphics, Visio, dan lain-lain. Accounting program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data yang berhubungan dengan proses perhitungan, keuangan, dan akuntansi. Contohnya adalah MyOB, DAX-AC Accounting, Facilio Zoo, Peachtree Accounting, dan lain-lain. G. Statistik program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis statistika. Contohnya adalah SAS, SPSS, statistika, dan lain-lain. H. Communication merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya, baik yang berada dalam satu jaringan lokal maupun berbeda jaringan. Contohnya adalah DataFax, Procomplus, Crosstalk, Carbon Copy, dan lain-lain. Multimedia merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peralatan media seperti kamera digital dan video player. Contohnya adalah Windows Media Player, Keylight, Kode, GOM Player, dan lain-lain. J. Game merupakan perangkat lunak aplikasi yang paling banyak digemari oleh pengguna komputer, khususnya kalangan anak-anak hingga dewasa. Perangkat lunak aplikasi ini berfungsi untuk melakukan sebuah permainan digital yang ditujuan sebagai media hiburan bagi pengguna komputer. Contohnya adalah Flight Emulator, Baseball, PES, Prince of Persia, dan lain-lain. Jenis-jenis lisensi software. A. Proprietary software. Proprietary software adalah software berpemilik sehingga seseorang harus meminta izin untuk dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. B. Commercial software. Commercial software adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. C. Public domain. Public domain adalah software yang tidak memiliki hak cipta. D. Freeware. Freeware adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. E.
Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. GNU atau General Public License. GNU adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Open source. Open source adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui, software open source bukan berarti software gratis. Terima kasih, itu saja materi software yang dapat saya sampaikan.